Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jayanti Zahra Mita dengan nomor NIM 042111333012 akan menjelaskan mengenai hasil uji statistik dari soal UTS mata kuliah Statistik untuk Akuntan kelas M. Baik, kita menuju soal pertama, yakni apakah rata-rata jumlah karyawan wanita berbeda dari 0,3? Untuk mengetahui hal tersebut, kita akan menggunakan uji statistik one sample t-test. Dengan hipotesis 0 atau 0 hipotesis, itu rata-rata jumlah karyawan wanita sama dengan 0,3, sedangkan hipotesis alternatif menyatakan bahwa rata-rata jumlah karyawan wanita itu berbeda dari 0,3. Setelah kita melakukan uji one sample t-test, dapat diketahui bahwa rata-rata atau min dari jumlah karyawan wanita itu adalah 0,23 dengan degrees of freedom 179 dan statistik 8,67. Kemudian untuk hasil akhirnya adalah p-value menunjukkan angka 0,000 yang berarti signifikansi cukup tinggi. Signifikansi sangat tinggi. Nah, p-value yang kurang dari 5% alfa ini berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata populasi atau jumlah karyawan dengan 0,3, sehingga dapat disimpulkan bahwa kami menolak null hipotesis dan menerima hipotesis alternatif. Kemudian untuk soal yang kedua adalah rata-rata penjualan pada perusahaan yang dipimpin oleh CEO wanita sama dengan perusahaan yang dipimpin oleh CEO pria. Untuk menjawab hal ini, kita menggunakan uji statistik two independent sample t-test. Dengan hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa rata-rata penjualan perusahaan yang dipimpin oleh CEO wanita itu berbeda dengan rata-rata penjualan perusahaan yang dipimpin oleh CEO pria. Sedangkan null hipotesis menyatakan bahwa rata-rata penjualan perusahaan yang dipimpin oleh CEO wanita dan CEO pria itu sama saja. Ini adalah statistik deskriptif dari dua grup, yakni rata-rata penjualan perusahaan dari CEO pria untuk grup 0 dan grup 1 untuk CEO wanita. Kemudian ini adalah hasil analisis dari two independent sample t-test. Dapat diketahui bahwa ini rata-rata grup pria dan ini rata-rata grup wanita. Dan kemudian degrees of freedom 178, t-statistik min 1,99 dan p-value menunjukkan angka 0,02 yang berarti signifikansi tinggi. Dengan p-value kurang dari 5%. Kesimpulannya, ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata penjualan perusahaan yang dipimpin oleh CEO wanita dengan rata-rata penjualan perusahaan yang dipimpin oleh CEO pria. Dan kami menolak null hipotesis dan menerima hipotesis alternatif. Kemudian, untuk soal yang nomor 3, apakah terdapat hubungan antara kategori industri dengan gender dari CEO? Untuk menjawab hal tersebut, kita akan melakukan uji chi-square test dengan hipotesis 0. Tidak terdapat hubungan antara kategori industri dengan gender dari CEO, sedangkan hipotesis alternatif menyatakan bahwa terdapat hubungan antara kategori industri dengan gender dari CEO. Dan kita memasukkan nilai observasinya, kemudian kita memasukkan expected value dengan gender sebagai baris dan industri sebagai kolom. Setelah itu kita melakukan uji chi-square dan menemukan bahwa degrees of freedom adalah sebesar 6 dan p-value menunjukkan angka 0,98, yang mana ini lebih dari 5% atau bahkan 10% alfa.
Dengan ini disimpulkan bahwa tingkat signifikansi rendah dan tidak ada hubungan statistik yang signifikan antara kategori industri dengan gender CEO. Dengan demikian, kami menerima null hipotesis dan menolak hipotesis alternatif. Kemudian, untuk soal yang terakhir, apakah rata-rata penjualan sama dengan rata-rata anggaran pemasaran? Kali ini kita akan menggunakan uji Pearl-T test dengan hipotesis nol, rata-rata penjualan sama dengan rata-rata anggaran pemasaran, sedangkan hipotesis alternatif menyatakan bahwa rata-rata penjualan itu berbeda dengan rata-rata anggaran pemasaran. Dilihat kita hasil uji statistik menunjukkan rata-rata dari masing-masing. Yang penjualan 2351, sedangkan anggaran pemasaran di angka 99. Kemudian degrees of freedom-nya 179, t-statistik 7,79, dan p-value 0,0 sekian. Nah, p-value yang menunjukkan angka 0,0 sekian kurang dari 5%, berarti signifikansi yang tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata penjualan dengan rata-rata anggaran pemasaran. Dengan ini, kami menerima hipotesis alternatif dan menolak null hipotesis. Demikian hasil uji statistik untuk soal UTS statistik untuk akuntan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.